Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan topik yang kita akan bahas hari ini adalah bicara tentang konsentrasi dan sifat koligatif larutan. Kalau bicara tentang konsentrasi, dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin sudah mengenal ada larutan yang pekat, ada larutan yang encer. Nah, kepekatan atau encernya suatu larutan itu akan tergantung merupakan perbandingan antara zat terlarut dan pelarutnya. Secara umum, konsentrasi itu adalah secara definisi dikatakan bahwa ini adalah besaran yang menunjukkan kepekatan suatu larutan yang merupakan perbandingan antara pelarut dan zat terlarutnya. Untuk kali ini kita akan bahas beberapa satuan dari konsentrasi. Di antaranya adalah persen massa, persen volume, persen massa per volume, molaritas, dan fraksi mol. Selain konsentrasi ini juga mungkin barangkali juga ada konsentrasi yang lain berbicara tentang normalitas misalnya. Atau dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal ada yang istilah yang disebut dengan bagian per sejuta, ppm, part per million. Nah, dan masih banyak lagi. Tapi yang ini tidak akan kita bahas untuk kali ini. Ini beberapa rumus yang akan kita gunakan di dalam menghitung konsentrasi. Pertama adalah persen massa. Ya, persen massa itu sebenarnya adalah perbandingan antara massa zat terlarut dibagi dengan massa larutannya. Tentu ini dalam satuan gram dikali dengan 100%. Yang berikutnya adalah bicara tentang persen volume. Nah, persen volume juga analog saja dengan persen massa. Di sini volume zat terlarut dibagi dengan volume larutan kali dengan 100%. Yang ketiga adalah molaritas. Nah, molaritas, bicara tentang molaritas, ini adalah jumlah mol zat untuk setiap 1 liter larutan. Atau dalam hal ini, mol zat terlarut dibagi dengan volume larutan dalam satuan liter. Kemudian yang keempat adalah nanti kita bicarakan tentang molalitas. Nah, molalitas ini bicaranya adalah merupakan perbandingan antara mol zat terlarut dibagi dengan massa pelarut. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ini agak sedikit berbeda dibandingkan dengan yang lain. Kalau yang 1, 2, 3 ini selalu volume larutan, massa larutan, volume larutan. Nah, ini untuk yang molalitas khususnya ini harus dibagi dengan massa pelarutnya dalam satuan kilogram. Jadi sekali lagi tolong diperhatikan untuk khusus molalitas. Nah, dibandingannya itu tidak terhadap volume larutan, tetapi adalah massa pelarut. Kemudian yang terakhir adalah nanti kita bicara tentang fraksi mol. Nah, fraksi mol itu ada 2. Pertama adalah fraksi mol zat terlarut. Sebenarnya ini adalah perbandingan antara mol zat terlarut itu dengan mol total. Atau mol zat terlarut dibagi dengan mol total, dalam hal ini adalah mol zat terlarut tambah dengan mol pelarutnya. Demikian juga dengan fraksi mol pelarut, di mana itu nantinya sama dengan mol pelarut dibagi dengan mol total. Demikian rumus-rumus yang akan kita gunakan untuk menghitung konsentrasi. Ya, barangkali ini tidak asing lagi bagi Anda karena sudah dipelajari di waktu di SMA. Kita lihat ini contoh bagaimana kita menghitung konsentrasi dari sebuah larutan. Hitung kemolaran dari asam sulfat yang mengandung 96% H2SO4 dengan massa jenis 1,8 kg per liter. Sekarang kita lihat dulu massa jenis atau rho ya adalah 1,8 kg per liter. Nah, kalau kita hitung ini sama aja dengan
Artinya apa? Artinya adalah untuk 1 liter larutan ini terdapat atau masanya adalah 1,8 kg atau 1.800 gram. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi dari konsep massa jenis kita bisa lihat ya, 1,8 kg per liter. Artinya adalah massa untuk setiap 1 kg, massa setiap 1 liter larutan masanya adalah 1,8. Itu yang pertama. Kemudian 96% H2SO4. Artinya apa? Berarti untuk dengan massa jenis segini ya, maka persentasenya adalah 96%. Maka dengan demikian, kalau sekarang berarti itu massa 1 liter ya, berarti kan 1.800 gram. Berarti dengan demikian, berapakah massa H2SO4? Nah, H2SO4 masanya adalah tentu sama dengan, dia masanya itu adalah 96% dari ini. Ya, berarti 96% kali 1.800. Nah, itu yang harus kita hitung. Nah, nanti kalau dihitung dapatnya adalah 1.728 gram. Nah, kalau masanya udah diketahui, massa H2SO4 nya udah diketahui, berarti kita tinggal menghitung molnya. Nah, hitung molnya dulu. Mol H2SO4 tentu sama dengan nih 1728. Nah, diketahui bahwa MR-nya itu adalah 98. Sehingga molnya kalau kita hitung nanti adalah 17,63. Itu jumlah molnya. Nah, kalau konsentrasinya, konsentrasi molar, karena tadi dikatakan bahwa asumsinya adalah kita menggunakan 1 liter larutan, berarti ini adalah untuk setiap liter larutan terdapat 17,63 mol. Ya, berarti molarnitasnya adalah 7,63 per 1 liter. Ya, berarti 17,63 molar. Jadi dalam hal ini kita bisa merubahnya menjadi konsentrasi molar. Mungkin bisa dipahami barangkali ya. Jadi kita ulangi lagi bahwa caranya adalah kita lihat row-nya dulu, massa jenis 1,8 kg per liter. Nah, itu artinya apa? Itu yang paling penting. Ya, berarti setiap 1 liter larutan terdapat 1,8 kg. Demikian juga kalau udah ada contoh yang lain. Misalnya diketahui kalau air itu massa jenisnya adalah 1 kg per liter. Itu artinya apa? Berarti setiap liter massanya adalah 1.000 gram. Ya. Nah, itu mungkin kita lihat contoh yang lainnya. Nah, kita lihat 30 ml H2SO4. Masanya di sini ada massa jenisnya adalah 1,84 kg per liter, atau sebenarnya juga akan sama dengan 1,84 gram per mililiter. Nah, jadi kalau sekarang untuk setiap milinya adalah 1,84 gram. Berarti kalau untuk massa H2SO4 30 ml adalah massa H2SO4 sama dengan tentu adalah 30 ml dikali dengan 1,84 gram per mililiter. Nah, kita dapatkan nanti harganya adalah, setelah dihitung kita dapatkan ini adalah 55,2 gram. Itu massa yang pertama. Ya. Dengan demikian kita bisa menghitung molnya. Kalau massa udah didapatkan, mol dari H2SO4
tentu adalah 55,2 dibagi dengan, kalau MR-nya nanti diketahui bahwa MR-nya H2SO4 itu adalah 98. Ya. Sehingga dengan demikian hasilnya nanti adalah ini dihitung 0,563 mol. Nah, itu baru mol dari H2SO4. Ya. Kemudian dari sini dikatakan bahwa diencerkan larutan ini sampai volumenya 750. Berarti volume totalnya adalah 750. Dan massa jenis dari larutan adalah 1,86. Berarti kita bisa menghitung dalam hal ini massa larutan. Ya. Massa larutan. Massa larutan. Dengan demikian massa larutannya adalah tentu 750 volumenya dikali dengan 1,086 gram per mililiter. Nah, ini yang kalau kita hitung kita akan dapatkan hasilnya itu adalah ini adalah 814,5 gram. Jadi kalau kita perhatikan dan kita hitung di sini, jelas bahwa kita sudah mendapatkan massa H2SO4-nya sudah, massa larutannya sudah, massa apanya yang belum? Nah, sekarang kita bisa lihat, mau kita hitung itu adalah massa pelarutnya. Ya, secara tidak langsung kita bisa dapatkan, berarti massa pelarut tentu adalah massa larutan kurang dengan massa zat terlarut, berarti 814,5 kurang 55,2, sehingga nanti kita dapatkan ini adalah 759,3 gram. Dengan demikian, karena kita sudah dapatkan itu, ya, sehingga kita bisa menghitung nantinya berapa mol, ya. Tadi mol H2SO4 sudah 0,563. Kemudian mol pelarutnya berapa? Nah, karena pelarutnya di sini adalah air, ya. Berarti mol pelarut sama dengan 759,3 dibagi 18. Nanti kita hitung dapatnya adalah 42,18. Kita bisa lihat dan simpulkan sekarang, sebelum kita menjawab berapa persen massa, persen volume, molaritas, molalitas, dan fraksi mol, kita sudah hitung bahwa massa zat terlarut adalah 55,2, volume zat terlarut adalah 30, kemudian mol zat terlarut adalah 0,63, massa dari larutan ini hanya untuk menghitung aja 814,5, massa pelarut adalah 759, mol pelarut adalah 42,18. Nah, data-data inilah yang akan kita gunakan untuk menghitung mulai dari persen volume, persen massa, molaritas, molalitas, dan fraksi mol pelarut ataupun zat terlarutnya. Kita lanjutkan. Dari hitungan sebelumnya kita ketahui bahwa volume H2SO4 itu adalah 30 mili. Kemudian volume total sebenarnya juga diketahui, volume larutan adalah 750 ml. Kemudian massa dari H2SO4 adalah 55,2. Mol H2SO4 itu 0,653. Massa pelarutnya adalah 759,3. Mol pelarut adalah 42,18. Massa larutan itu adalah 814,5 dan volume larutan adalah 750. Jadi ini semua sudah kita hitung sebelumnya ataupun sudah diketahui. Kemudian kita bisa menghitung persen massa. Nah, seperti yang kita tahu, berarti persen massa itu adalah massa zat terlarut
Berarti dalam hal ini adalah tentu adalah massa H2SO4 dibagi dengan massa larutan. Nah, kita udah dapatkan tadi bahwa massa dari H2SO4 dalam hal ini adalah 55,2 dibagi dengan massa larutannya adalah 814,5. Nah, dikali 100%. Ya. Nah, setelah dihitung nanti kita akan dapatkan angkanya adalah 6,77%. Hasilnya adalah 6,77%. Yang berikutnya adalah persen volume. Nah, persen volume dalam hal ini tentu adalah yang dimaksud di sini adalah volume H2SO4 dibagi dengan volume larutan kali 100%. Nah, volumenya tadi sudah diketahui 30. Volume larutannya adalah 750 kali dengan 100%. Sehingga nanti kita dapatkan hasilnya adalah 4%. Jadi sudah dua kita dapatkan. Pertama adalah persen massa, yang kedua adalah persen volume. Yang molaritas, ya, molaritas. Nah, seperti yang kita tahu bahwa molaritas itu adalah mol dari zat terlarut, dalam hal ini adalah H2SO4 dibagi dengan volume larutan. Molnya tadi juga udah dihitung, di sini 0,693. Nah, dibagi dengan volume larutan. Nih, 750. Berarti kita harus rubah jadi satuan liter, berarti 0,775. Ya. Sehingga nanti kita akan dapatkan hasilnya adalah 0,74. Demikian cara untuk menghitungnya persen massa, persen volume, dan molaritas. Molalitas. Nah, seperti yang kita tahu bahwa molalitas itu adalah mol zat terlarut, dalam hal ini adalah H2SO4. Nah, dibagi dengan, ingat, khusus untuk molalitas dibagi dengan massa pelarut. Ya. Nah, molnya tentu sama, 0,693. Dibagi dengan massa pelarut. Nah, massa pelarut mana nih tadi? Massa pelarut tuh 759. Berarti 0,7593. Ya. Kita akan dapatkan hasilnya adalah 0,75. Nah, demikian caranya ya untuk menghitung masing-masing konsentrasi yang diketahui ya. Nah, yang berikutnya nanti kita akan lanjutkan dengan menghitung fraksi molnya. Fraksi mol. Nah, fraksi mol pelarut. Tentu nih kalau fraksi mol pelarut berarti ini adalah mol pelarut dibagi dengan mol pelarut plus mol zat terlarut. Mol pelarut kita lihat 42,18. Nah, ditambah dengan zat terlarut molnya adalah 0,653. Nah, setelah kita hitung ternyata kita dapatkan angkanya itu adalah untuk fraksi mol pelarut itu adalah
0,987. Dengan demikian, kita yang berikutnya adalah kita hitung mol zat terlarut. Nah, tentu adalah mol yang terlarut dalam hal ini tentu adalah mol H2SO4 dibagi dengan mol H2SO4, mol total maksudnya. Ini sama sebenarnya pembaginya. Mol H2SO4 mol H2O. Ya. Sini tentu adalah 0,653 bagi dengan 42,18 tambah 0,653. Nanti kita dapatkan hasilnya itu adalah 0,013. Atau kalau mau sebenarnya yang namanya fraksi mol itu jumlahnya adalah 1. Jadi apabila salah satu diketahui maka yang lain bisa Anda dapatkan. Atau bisa juga dihitung X terlarut tentu adalah fraksi mol. Maaf. 1 kurang fraksi mol pelarut. Ya. Nah, jumlahnya adalah 1. Berarti 1 kurang 0,987. Nanti kita dapatkan sama hasilnya 0,013. Demikian cara untuk menghitung fraksi mol. Ya. Jadi di sini yang kita lihat itu adalah fraksi mol pelarut, fraksi mol terlarut. Nah, ini fraksi mol khususnya kita gunakan untuk menghitung kenaikan titik didih atau penurunan titik beku. Ya, yang berkaitan dengan tentu adalah sifat koligatif larutan. Sekarang kita lihat contoh berikut. Berapakah molalitas dari larutan yang konsentrasinya adalah 5,86 molar etanol dengan massa jenisnya adalah 0,927 gram per mililiter. Hitung juga persen massa dan fraksi molnya. Persen massa dan fraksi mol ini adalah untuk tugas Anda nanti di rumah. Sekarang kita lihat, ya. Asumsikan bahwa untuk 1 liter larutan. Nah, berarti kalau untuk setiap liter larutan berarti konsentrasi ini menunjukkan jumlah molnya. Artinya adalah untuk 1 liter larutan berarti jumlah mol dari etanolnya adalah mol etanol sama dengan 5,86. Kalau mau dihitung dengan massa, tentu mol etanol itu massa dari etanol sama dengan 5,86 dikali dengan mR dari etanol. Ya, etanol itu adalah C2H5OH. Berarti mR-nya adalah C-nya 24, O-nya adalah 16, H-nya adalah 6. Berarti MR-nya adalah 46. Ya, sehingga ini dikali dengan 46. Nah, didapatkan angkanya adalah, kita bulatkan aja, 270 gram. Itu massa dari etanol. Yang berikutnya adalah berapakah massa pelarut? Nah, massa pelarut sudah disampaikan. Nah, di sini dikatakan bahwa dengan massa jenis dari larutan ini, massa jenisnya adalah 0,927 gram per mol. Berarti untuk setiap 1 liter massa dari larutan itu adalah 927. Berarti massa larutan sama dengan 0,927 gram
gram per mililiter. Nah, dikali kalau 1 liter kan 1000 mililiter, 927 gram. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa jumlahnya nanti massa dari larutan itu adalah 927 gram. Sementara massa dari etanol ada 270. Bisakah kita menghitung massa pelarut? Nah, berarti kita bisa hitung. Di massa pelarutnya adalah tentu adalah massa larutan dikurangi dengan massa etanol dalam hal ini. Ya, berarti 927 dikurangi 270 gram. Ya. Sehingga nanti kita akan dapatkan hasilnya itu adalah 657 gram. Atau kalau mau dijadikan kilogram berarti jadinya 0,657. Ya. Nah, kalau kita sudah dapatkan massa dari pelarut, nah seperti yang kita tahu bahwa cara menghitungnya adalah molalitas sama dengan mol dari etanol dibagi dengan massa pelarut. Nah, molnya udah dapatkan tadi. Molnya ya ini 5,86 dibagi dengan nih jumlah massanya yaitu 0,657 ya, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah di sini 8,92 molal. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang perlu diperhatikan adalah berarti kita harus paham betul maksud dari molar itu apa. Seperti di sini nih, molar. Artinya ya untuk setiap mol jumlahnya ya segitu. Dalam hal ini adalah 5,86 mol. Kemudian juga massa jenis 0,97 gram per mili. Berarti setiap milinya segini 0,9527. Berarti kalau setiap liter ya 927. Nah, konsep itu yang harus Anda pahami. Ya. Demikian juga kalau di sini kalau kita perhatikan etanol ya, berarti itu adalah zat terlarutnya. Kalau sudah didapatkan, nah kita tinggal hitung massa dari larutan. Nah, larutan tadi dari sini massa jenisnya adalah nih 0,927. Maka dengan demikian, karena kita sudah menghitung massa dari etanol ada, massa dari larutan ada. Dengan demikian kita bisa menghitung sebenarnya persen massa. Demikian juga dengan fraksi molnya. Ya, mol dari pelarut ada nggak? Ya belum kita cari. Ya, nanti Anda tinggal cari sendiri. Karena massanya udah diketahui, massa dari pelarut itu adalah 657. Ya, berarti nanti molnya bisa Anda hitung. Sementara mol dari etanol sudah didapatkan. Ya, jadi Anda tinggal lanjutkan menghitung persen massa dan fraksi mol. Tugas selanjutnya adalah amonia di laboratorium konsentrasinya 14,8 molar dan mempunyai rapatan 0,8980 gram per mililiter. Hitung persen massa, molalitas, dan fraksi mol zat terlarut dan pelarut.
Demikian barangkali materi kita tentang konsentrasi larutan. Untuk selanjutnya, pada slide berikutnya mungkin kita akan bahas sifat koligatif larutan. Kita tutup slide ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.